Halo sobat, berjumpa kembali bersama saya Master Nasional Imad Suhermat pada channel Chess Live. Kali ini kita akan membahas tema Pursuit. Pursuit merupakan salah satu bentuk remis juga. Sama dengan stalemate atau pat. Bedanya, pursuit itu adalah langkah yang berulang-ulang atau langkahnya itu-itu saja lah kasarnya. Semacam skak abadi, tapi tidak harus skak. Jika salah satu pihak memaksa atau berusaha menghindari langkah berulang-ulang ini, maka akan mengalami kerugian dan bisa berakhir pada kekalahan. Karena bentuk ini salah satu yang merubah biasanya akan menjadi kalah. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Oh ya sobat, kembali saya ingatkan untuk subscribe bagi yang belum, like dan tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi paling awal untuk channel saya. Silahkan simak contoh berikut. Contoh pertama, putih giliran melangkah. Perhatikan bahwa saat ini itu putih unggul 1 perwira. Tapi dia juga ada ancaman skak mati, yaitu pada benteng kali F1, raja kali F1, benteng D1, skak mat. Tidak bisa lagi. Kalau putih memaksakan dengan H3, contoh, kalau putih memaksakan dengan H3, maka hitam dapat melakukan benteng kali F1, skak. Jika putih raja H2, sudah dipastikan bahwa hitam itu unggul kualitas. Bentengnya akan balik lagi ke D1 dan dia unggul kualitas. Sementara nanti ancaman bentengnya akan kembali ke D1 dan ancaman di E8 tuh masih ada menteri. Walaupun dia berusaha untuk mengancam mati dengan makan pion di B7, jawabannya sederhana dan mudah. Bisa cukup dengan H6 itu sudah unggul. Sudah, ancaman mati tidak ada, maka hitam unggul. Nah, untuk menghindari kekalahan ini, putih geser aja ke H1. Nah, jadi bila hitam benteng kali F1 makan gajah, maka benteng putih bisa memukul gajah. Kalau tadi tidak bisa bentengnya karena diikat bentengnya oleh menteri. Hitam berusaha untuk mencapai kemenangan dengan menteri E2. Nah, kalau benteng pukul menteri, maka putih kalah, benteng kali F1 skak mati. Nah, untuk menghindari kekalahan, putih kembali ke G1 raja. Begitupun hitam kembali ke E3. Hitam tidak bisa memaksakan diri karena apa? Dia saat ini kalah 1 perwira. Sehingga langkah ini akan berulang-ulang seperti ini. Terus. Dan permainan draw. Oke sobat, saya pikir
eh, pursuit atau langkah berulang ini mudah dipahami ya, karena dia mencari langkah yang berulang-ulang, itu saja. Sekarang mari kita coba untuk pelajarannya. Pelajaran pertama, silahkan dicoba. Putih giliran melangkah. Saat ini hitam unggul 2 pion bebas ya, posisi perwira sama, sepasang gajah melawan sepasang kuda. Nah, untuk menghindari kekalahan ini, bagaimana putih membuatnya? Silahkan dicoba. Cukup? Ya. Putih melakukan yang pertama, skak. Tak ada jalan, terpaksa geser. Nah, dilanjutkan dengan kuda G6 skak. Mat, terpaksa dipukul. Dan inilah langkah berulangnya. Skak, geser, skak, geser, skak, terus berulang-ulang. Trifol dan remis, tidak ada lagi. Selesai. Pelajaran kedua, putih giliran melangkah. Silahkan dicoba. Ya, cukup. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang pursuit ini ya. Langkahnya adalah gajah kali E4. Nah. Jadi mengambil tempo untuk mengosongkan diagonal ini. Jika hitam D kali E4 atau kuda kali E4, dia akan kalah kualitas benteng kali A1. Jadi bentengnya dipukul oleh benteng putih. Jadi terpaksa hitam melakukan pemukulan terhadap benteng. Nah, putih sebelum memukul benteng, dia amankan dulu gajahnya untuk mencari posisi skak, yaitu ke F5. Nah, ini kemanapun lari benteng, kemanapun lari benteng, kemana saja terserah, tetap gajah itu akan melakukan langkah berulang seperti ini. Skak, lari, skak, dan berakhir dengan draw, karena skak abadi tidak bisa berubah. Terus seperti itu, langkah berulang. Pelajaran ketiga, putih giliran melangkah. Silahkan dicoba. Cukup? Ya. Putih diancam mat di G2. Maka satu-satunya untuk mencegah ya, selain benteng ke G1, itu juga untuk membuka diagonal menteri ancaman, maka benteng ke F2. Ya, mengancam benteng. Pukul dan terjadilah repetition. Skak, skak, skak. Ya, langkah berulang skak abadi dan draw atau remis. Pelajaran keempat, hitam giliran melangkah. Silahkan dicoba. Ya, cukup. Perhatikan bahwa di sini ya, kita melakukan langkah gajah E1 skak. Nah, tak ada tempat lari. Kalau raja lari ke E3, maka dia akan kalah menteri G5 skak. Nah, menteri G5 skak.
Maka satu-satunya jawaban terpaksa dia harus memukul gajah ini. Nah, terjadilah repetition atau langkah berulang. Skak, raja D2, skak lagi, balik lagi, skak lagi, balik lagi, nah, skak, dan akhirnya ya draw. Pelajaran kelima, putih giliran melangkah. Silahkan dicoba. Ya, cukup. Ya, langkahnya adalah gajah kali F6. Ya, ini membuka baris E ya. Nah, bila dipukul sama raja mati, bila dipukul sama menteri mati. Ya, jadi kalau contoh kalau pukul sama menteri, ya menteri G8 skak mat. Ya, tuh. Kalau dipukul sama raja pun mati. Pukul sama raja, kan, ya, mati juga menteri G6 skak. Maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan adalah terpaksa dipukul oleh pion. Ya, inilah repetitionnya. Menteri kena B7 skak, raja F8, menteri D8 skak, terus seperti ini, dan akhirnya berakhir dengan draw atau remis. Oke sobat, ini pelajaran terakhir. Nampaknya mudah, tapi sebetulnya ini sulit ya. Mudah-mudahan sobat semua bisa memahami dan bisa menemukan langkahnya. Silahkan dicoba. Putih giliran melangkah. Cukup? Ya, mudah-mudahan yang bisa benar jawabannya, yaitu benteng B5. Ya, seolah-olah benteng B5 ini putih menang ya, karena posisi ini putih unggul satu kuda. Dan, tuh, betul memang jika hitam memukul benteng, maka putih menang, putih mukul benteng juga. Jadi hitam pun tidak ingin kalah. Nah, dia melakukan langkah benteng ke E8, mengancam baris ke-1, skakmat. Nah, skakmat. Lalu apa jawabannya? Nah, jika putih A3 aja, maka bentengnya hilang. Ya. Satu-satunya jawaban, terpaksa dia kembali bentengnya. Nah, begitupun hitam, kembali lagi tempat tadi. Dan langkah ini akan berulang terus seperti ini. Masing-masing tidak ada yang mau memaksakan. Jika ada ya salah satu yang memaksakan, silahkan dicek, pasti akan kalah. Oke sobat, sampai jumpa pada video berikutnya. Bantu channel ini agar tetap bisa eksis dengan cara share kepada teman-teman dan subscribe pada channel Chess Live. Terima kasih. Salam catur, gens unasumus.